welcome to this video. Selamat datang di video ini. Video ini saya men-sharing saya atas nama Septivius Rikianto Obia, mahasiswa PPL Unipa. Di sini saya men-sharing tentang cara bagaimana kita sebagai guru mengakses learning management system. Jadi video kemarin saya sudah buat juga. Jadi tujuannya di sini saya buat lagi supaya mungkin ada 2 video yang mungkin akan Bapak Ibu tonton untuk cara bagaimana untuk masuk di learning management system, untuk mengakses tentang learning management system. Jadi di video ini saya akan men-sharing tentang cara bagaimana Bapak Ibu masuk dan juga siswa-siswi nanti masuk. Oke. Oleh sebab itu, tahap pertama yang perlu kita lalui yaitu kita sambungkan dulu kita punya notebook. Kita sambungkan kita punya notebook atau laptop untuk menghubungkan dengan jaringannya. Macam di sini jaringan LMS Kampung Tomage. Nah, berarti kita hubungkan dengan LMS Kampung Tomage. Kita buka saja di sebelah kanan sini. Langsung kita klik. Ini ada LMS Kampung Tomage, ada juga LMS Kampung Tomage. Bapak Ibu klik yang di atas yang full supaya jaringannya baik. Kalau yang ini jaringan tidak baik, jadi yang di atasnya. Klik, setelah itu klik connect. Oke, setelah itu Bapak Ibu buka di aplikasi Chrome atau tidak aplikasi Microsoft Edge. Ada 2 aplikasi yang bisa kita gunakan untuk masuk di learning management system. Contoh di sini saya pakai aplikasi Chrome. Kemarin saya masuk dengan aplikasi Microsoft Edge, sekarang di sini saya pakai aplikasi Chrome untuk memastikan bisa atau tidak. Jadi untuk aplikasi Microsoft Edge sudah, sekarang ini aplikasi Chrome. Oke, ini aplikasinya sudah terbuka atau kebuka. Sekarang tinggal kita masukkan dia punya alamat websitenya. Alamat websitenya itu 192. Ini sudah ada. Kalau Bapak Ibu sudah pernah masuk, tinggal klik saja, langsung tinggal klik 1, langsung dia akan muncul. Langsung tinggal enter. Atau ada di bawah ini. Jadi punya alamat websitenya ada ini. Ini alamat websitenya. Alamat website yang ini. Oke, ini sudah masuk. Bapak Ibu pastikan alamat websitenya jangan ada dan salah. Pastikan jangan ada kesalahan di sini. Kenapa? Supaya bisa login masuk. Alamat websitenya bisa masuk. Tapi kalau ada kesalahan di sini, secara otomatis tidak akan bisa masuk. Jadi ya pastikan harus benar. Oke. Setelah itu langsung Bapak Ibu tinggal klik login. Login atau Bapak Ibu klik masuk. Login atau masuk. Oke, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan bawah itu ada English atau bisa kita rubah ke English atau Indonesia. Di sini untuk perubahan ini yang tentang language atau tentang bahasa. Jadi bisa dirubah menjadi English, bahasa Inggris atau juga bisa ke Indonesian atau Indonesia. So di sini saya pakai Indonesia saja supaya Bapak Ibu bisa kita sama-sama juga bisa pahami baik sama. Oke. Setelah itu dia masih perubahan. Oke, sudah, bahasa Indonesia sudah. Nah, Anda belum login. Nah, berarti kita login dulu. Oke. Di sini saya masuk atas nama dengan guru. Mohon izin atas nama Ibu Raima Emma. Guru wali kelas 3. Oke, itu saya masuk. Guru SD Tomage 2. Jadi Bapak Ibu punya akun atau username itu sama semua, mungkin yang akhirannya beda. Begitupun juga dengan siswa. Siswa tinggal masukkan siswa, mungkin tinggal siswa SD Tomage, begitu saja. Dan tinggal mungkin bedanya di akhiran ini. Setelah itu klik masuk. Nah, ini sudah masuk atas nama Ibu Guru Raima Rembah. Oke, sekarang kita kembali. Oke, sudah, langsung tinggal klik masuk. Oke, sudah masuk atas nama Ibu Raima Rembah. Oke, Bapak Ibu scroll ke bawah. Itu ada jenjang SD, SMP, dan SMA.
Karena kita jenjang SD, ya kita klik yang jenjang SD. Jenjang SD. Oke, setelah klik jenjang SD, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan atas itu ada manage course atau mengatur kursus. Nah, sekarang kita ubah dulu ke Indonesia. Nah, mengatur kursus atau mengurus kursus, manage course, mengatur kursus atau mengurus kursus. Nah, ini sudah ubah jadi Indonesia. Oke, setelah kita sudah klik manage course, nah dibentuk seperti ini, hasilnya seperti ini. Setelah sudah sampai seperti ini, Bapak Ibu pilih kelas Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang untuk dapat untuk semua kelas, contohnya seperti mohon izin mungkin seperti guru agama yang mungkin tidak kayak di wali kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 dan kelas 6 saja, tapi mungkin untuk semua mata pelajaran, berarti gurunya harus mengisi di setiap kelas yang ada. Men-setting di setiap kelas yang ada, memasukkan materi mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 berdasarkan dengan jadwal pelajaran yang ada. Jadi Bapak Ibu buat ini nanti di semester 2 atau semester genap, itu Bapak Ibu sesuaikan dengan jadwal yang ada sehingga tidak bertabrakan antara guru yang lain. Contoh mungkin dengan guru agama, salah satunya seperti itu. Oke, jadi karena Ibu Rahima adalah guru kelas 3, jadi saya buka di kelas 3. Setelah itu klik yang di kelas 3, Bapak Ibu klik di Bapak Ibu punya kelas. Bapak Ibu kelas berapa, klik di situ. Oke, setelah sudah seperti ini, Bapak Ibu lihat di bawah ada muncul semester. Ada semester 1 atau semester ganjil dan semester genap, atau semester 1 dan semester 2. Karena ini semester genap, Bapak Ibu klik di semester 2. Oke, Bapak Ibu lihat di situ di sebelah kanan itu sudah ada tema-tema yang ada, sudah disiapkan. Jadi tema-tema ini sudah ada dan juga dia punya modul-modulnya sudah dikirim semua. Cuman tugasnya belum ada dikirim. Terus materi mungkin absensi juga belum disetting. Karena itu kan berdasarkan jadwal Bapak Ibu mengajar, berdasarkan dengan jadwal Bapak Ibu. So di sini belum disetting tentang terkait dengan dia punya tema, belum disetting juga tentang apa jadwal mengajarnya atau tentang absensi, dan juga pengumumannya sudah ada tapi belum diisi semua. Karena itu kan Bapak Ibu yang nanti isi sendiri. So di sini saya masuk karena kemarin saya masuk di tema 5, sekarang di sini saya masuk di tema 6. Tema 6. Oke, sekarang kita klik di tema 6. Kita klik. Setelah klik di tema 6, Bapak Ibu scroll ke bawah. Lihat di bawah, temanya sudah ada. Nah, ini. Nama lengkap, tema 6 dan perubahan. Tapi nama singkat sama saja, tema 6 dan perubahannya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mungkin temanya kurang di sini mau tambahkan, Bapak Ibu bisa buat kursus baru. Di kursus baru juga nanti akan muncul seperti ini. Sekarang contoh kita coba masuk untuk buat kursus baru. Nah, ini. Jadi nama lengkap yang tadi di tema yang tadi Bapak Ibu klik itu ini. Nama lengkap dan nama singkat sama saya seperti yang tadi kita masuk dan lihat. Dan ini masalah settingan waktunya. Waktunya tanggal mulai kursus atau tema itu dimulai tanggal berapa. Tema mungkin contoh tema 5. Itu mulai di bulan apa, tanggal berapa, jam berapa. Itu tema itu mulai sampai dan juga berakhir di bulan apa. Nah, itu semua sudah setting di sini. Tema 1 macam satu tema, dia sampai bulan berapa, dia berlangsung selama berapa lama. Nah, itu di setting di sini. Nah, itu. Nanti setelah itu baru masukkan jenis materinya atau modulnya. Filenya di sini. Nanti Bapak Ibu tambahkan di sini. Setelah Bapak Ibu sudah tambahkan, dia punya format kursus tetap ini, jumlah tetap 5, dan ke sini semua sudah oke. Tinggal Bapak Ibu tinggal klik simpan dan kembali. Simpan dan kembali. Itu untuk masalah buat kursus baru. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Tadi energi tema 6, energi dan perubahannya tadi sudah saya klik. Nah, sekarang kita belum. Tinggal kita klik di tema 6. Oke. Kita klik. Setelah klik kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Pengguna kita klik yang pengguna terdaftar. Kita klik. Oke, pengguna terdaftar.
Setelah itu di sini belum ada peserta. Peserta di tema itu, di tema energi, di tema 6 ini energi dan perubahannya belum ada peserta. So kita punya tugas menambahkan pesertanya. Jadi kelas 3 pesertanya siapa? Siswanya ada berapa? Itu yang kita tambahkan di sini. Kita tambahkan mereka sebagai siswa dan juga kita sebagai guru di tema ini. Sekarang enroll user. Kita klik enroll user, siswanya dulu. Abraham Nanavesi. Setelah itu Flomina. Setelah itu setelah Flomina terus yang berikut Riana. Oke, karena kelas 3 siswanya hanya 3, jadi kita tambahkan 3 saja pesertanya. Setelah itu kita enroll. Kita lihat. Nah, di sini aktif semua. Jika Bapak Ibu tambahkan baru tidak muncul aktif atau muncul no curen atau no karen, berarti tidak bisa diakses oleh siswa. Siswanya masuk tidak bisa. Jadi Bapak Ibu pastikan siswa itu Bapak Ibu ketika tambahkan tuh muncul aktif seperti ini, supaya mereka itu mau masuk untuk mengakses materi yang kita kasih masuk atau kita berikan itu bisa, sehingga mereka mau masuk untuk mengakses juga bisa. Setelah itu Bapak Ibu lihat di sini ini semua sebagai siswa. Sekarang Bapak Ibu tambahkan Bapak Ibu sebagai guru untuk siswa-siswa ini. Kita enroll user lagi di bawah ini sebagai guru. Guru atas guru wali kelasnya siapa? Contoh di sini Rahima Remba. Nah, guru SD Tomage Rahima Remba, langsung tinggal di enroll user. Nah, aktif juga. Muncul di sini sebagai guru. Ada ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini muncul sebagai guru. Oke. Ketika sudah seperti ini, partisipannya sudah oke atau pesertanya sudah, Bapak Ibu klik di tema 6. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu lihat di sini, tema 6 ini belum ada modul atau belum ada juga materi yang ditambahkan. So, tugas Bapak Ibu adalah menambahkan modulnya, menambahkan materinya di tema 6 ini. Contoh seperti subtema 1 sumber energi. Nah, itu berarti modulnya tentang itu sumber energi. Setelah Bapak Ibu kasih masuk modulnya tentang sumber energi, yang berikut Bapak Ibu kasih masuk tentang kuis. Sekarang kita contoh dulu. Oke, di sini kita hidupkan mode ubah. Sebelumnya mohon maaf karena di tema 5 itu sudah ada seperti ini. Tapi untuk tema 6 dan tema seterusnya mereka belum siapkan seperti ini. Jadi nanti sebagai guru lagi nanti kita tambahkan lagi. Tambahkan seperti contoh yang ada di tema 5. Di tema 5 itu contohnya seperti itu, kita tambahkan seperti begitu di sini. Oke. Jadi kita lihat di sini ada announcement atau pengumuman. Nah, Bapak Ibu ingat, sebelum Bapak Ibu mau untuk mengubah ini, mau menambahkan, Bapak Ibu pastikan aktifkan dulu mode ubah ini atau hidupkan mode ubah. Caranya bagaimana? Itu Bapak Ibu tinggal klik di hidupkan mode ubah. Nah, ini sudah seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu tambahkan di sini announcement. Setelah announcement terus Bapak Ibu tambahkan mungkin presensi atau absensi. Kita tambahkan absensi. Absensi bagaimana? Ini absensi atau attendance. Attendance yaitu kehadiran. Kita klik di sini. Oke, sudah muncul. Kita rubah attendance menjadi kehadiran. Kehadiran. Setelah itu Bapak Ibu isi di sini deskripsinya, mungkin Bapak Ibu ketik mungkin seperti begini. Diharapkan siswa atau siswi hadir tepat waktu. Itu contoh. Setelah itu Bapak Ibu simpan dan kembali ke kursus. Klik simpan dan kembali ke kursus. Sudah seperti ini. Bapak Ibu lihat di sini belum di setting ya. Ini masih dia punya judulnya saja atau dia punya topiknya saja tentang kehadiran, tapi belum kasih masuk tentang penyetingan tentang kehadiran. Yang berikut juga announcement. Announcement ini kita belum rubah juga tentang pengumuman. Sekarang kita rubah, kita isikan tentang pengumumannya. Kita klik dari atas.
Nah, lihat di sini belum ada. Jadi kita tambahkan topik baru. Pengumuman untuk siapa? Itu pengumuman untuk siswanya, untuk Bapak Ibu punya siswa-siswi. Oke, di sini topiknya tentang, mungkin judul pengumumannya apa? Topik pengumumannya tentang apa? Mungkin kerajinan atau pengumumannya tentang itu seperti briefing begitu, Bapak Ibu briefing buat siswanya, mungkin pengumuman tentang kerapian siswi. Nah, langsung di bawah deskripsinya atau pesannya, diharapkan agar siswa-siswi bisa pakai bahasa Papua seperti agar siswa-siswi mandi, bersih, kuku-kuku dibersihkan dan sebagainya. Nantinya itu contoh saja untuk Bapak Ibu nanti. Setelah itu Bapak Ibu postkan akan ke forum supaya siswa itu bisa lihat. Post. Bapak Ibu post supaya siswanya bisa lihat. Nah, sudah muncul atau belum? Postingan Anda berhasil. Nah, berarti sudah muncul. Yaitu apa? Kerapian siswa. Tinggal siswanya buka, langsung lihat apa yang ibu guru ada pengumuman, itu diharapkan agar siswa-siswi mandi, bersih, kuku dibersihkan. Nah, ini sudah muncul di bawah, berarti sudah berhasil tentang pengumuman. Oke, setelah itu kita kembali ke kita lihat di sini tentang kita settingan tentang absensi atau attendance. Attendance kita settingkan. Oke. Attendance belum disetting ya. Jadi kita nanti setting, yaitu pertama kita add session dulu. Add session. Setelah itu kita add session, setelah itu kita setting waktunya yang hari tanggal 11. Contoh materinya mulai tanggal berapa? Tanggal 11 bulan ini. Sekarang jam berapa? Jam 8.00. Jam 8.10 sampai dengan jam 9.10 atau sampai dengan jam 10.10, jam 9.30 contoh. Oke, jam 9.30. Setelah itu add. Setelah itu Bapak Ibu, one session was successful. Jadi sesinya sudah berhasil. Sekarang kita status set. Satu setting untuk kita mengubah tentang ini. Present kita rubah menjadi hadir, late atau terlambat. Jadi bobot nilai sudah ada di samping ini, kanan ini. Bapak Ibu buat ini bobot nilai sudah ada. Kalau Bapak Ibu merubah juga it's okay, bisa, tergantung Bapak Ibunya saja. Terlambat. Setelah itu excuse, izin atau izin, absent atau alpha, izin terlambat. Setelah itu Bapak Ibu update. Oke, sudah ya, sudah diupdate. Setelah itu kita klik lagi di energi. Oke, setelah itu kita tambahkan subtemanya. Subtemanya tentang subtema tema 1 tentang energi, ya kita tambahkan aktivitasnya. Kita tambahkan mungkin temanya tentang, kita tambahkan filenya dulu tentang sumber energi. Mau tambahkan deskripsi juga bisa, kalau tidak kita bisa lanjutkan saja langsung dan simpan kembali. Kita tambahkan filenya. Setelah sudah seperti ini, setelah seperti ini langsung kita pilih filenya, kita tambahkan. Nah, kita itu upload the file. Jadi Bapak Ibu nanti mentambahkan file, nanti lihat di sini samping kiri, tambahkan filenya. Choose upload the file, terus choose file.
pilih file. Oke, setelah itu kita pilih filenya. Ini contoh saja. Kita lihat materinya dulu. Filenya mungkin tentang contoh dengan ini dulu. Oke, filenya sudah diuploadkan. Jadi Bapak Ibu nanti punya tugas, nanti sudah siapkan semua filenya. Entah itu Bapak Ibu download di internet, tentang mungkin tema-tema yang ada, tinggal download saja di internet, langsung tinggal dimasukkan saja. Download itu semua di internet, download dalam bentuk PDF atau Microsoft Word seperti begini, baru tinggal masukkan di sini untuk siswanya baca. Tapi sebelum Bapak Ibu juga sudah baca atau sudah melihatnya supaya sudah pahami juga. Setelah itu baru tinggal masukkan seperti begini, langsung disimpan dan kembali ke kursus. Oke, filenya di sini Bapak Ibu lihat sudah ada. Setelah itu, setelah Bapak Ibu kasih masuk file tentang sumber energi untuk nanti siswanya baca, setelah itu Bapak Ibu kasih tugas untuk mereka kerjakan. Tapi Bapak Ibu pastikan tugas sebelum Bapak Ibu kasih ke siswa yaitu harus terkait dengan materi yang Bapak Ibu kasih, supaya mereka itu bisa belajar materinya, memahami dan kerjakan juga sesuai dengan tugasnya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu kasih dalam bentuk kuis yang itu bisa Bapak Ibu setting untuk mereka bisa pilihan ganda saja, atau Bapak Ibu bisa kasih dalam bentuk assignment yang nanti mereka kerjakan, mereka upload file yang Bapak Ibu punya, baru mereka kerjakan. Setelah itu baru mereka foto kembali dan kirim, atau bisa dalam bentuk kuis. Jadi ada dua cara kasih tugas. Coba kita pakai pertama dengan assignment. Nah, seperti ini. Assignment. Setelah itu kita kasih judul tugasnya tentang sumber energi. Itu judul tugasnya. Setelah itu, setelah judul tugasnya, terus mungkin deskripsinya apa? Bapak Ibu mungkin deskripsinya apa? Kerjakan dengan benar atau dengan baik bisa. Setelah itu klik di sini untuk masukkan filenya. Tunggu dia agak sedikit loading. Oke. Setelah itu lihat di sebelah kiri atas tengah ini, klik atau tambahkan choose file, yaitu tentang tugasnya, supaya Bapak Ibu upload, siswa itu bisa langsung mengerjakan tugasnya. Jadi siswanya nanti akan mendownload tugasnya dan akan mengerjakan tugasnya. Contoh seperti ini. Tidak. Contoh seperti di sini tentang tugasnya. Contoh saja ini, contoh ini tugas. Nah, setelah itu Bapak Ibu unggah file ini. Setelah unggah, Bapak Ibu setting di sini. Tugasnya dikirim tanggal berapa? Mulai tanggal 11, batas tanggal berapa? Tanggal 18 atau tanggal berapa? Batas contoh tanggal 15 ya. 13 sudah. Batas tanggal 13 Desember. Mulai tanggal 11 ini Bapak Ibu kirim tanggal berapa? Jam berapa? Jam berapa? Macam kita lah jam 8. Jam 8 5 menit. For example, contoh. Oke, after that setelah itu, setelah Bapak Ibu kirim tugas, yang Bapak Ibu centang mungkin ini saja. Setelah itu sudah dikirim, setting waktunya tanggal 13, tapi jam berapa? Jam 9.10. Di ukuran ini yang menentukan siswanya kirim balik feedback berarti kirim feedback file, berarti siswanya kirim filenya balik. Itu tergantung dari ukuran yang Bapak Ibu tentukan. Jika Bapak Ibu kasih 100 MB bisa, Bapak Ibu kasih 20 MB bisa. Jadi bisa Bapak Ibu kasih minta, Bapak Ibu minta kecil lah, kurangnya kecil lah, terlalu besar. Berarti tergantung Bapak Ibu, ada di sini ukurannya. Di sini contoh saya pakai 100 MB. Setelah sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik simpan dan kembali ke kursus.
Setelah tugasnya sudah ada, ini tugasnya sumber energi, jadi siswanya akan kerjakan berdasarkan waktu yang ada. Setelah itu kita klik, baru kita lihat sudah ada yang kerjakan atau belum. Belum ya, berarti siswanya belum bisa kerjakan. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi itu dalam bentuk tugas. Kalau memang kita bikin dalam bentuk kuis, yang mereka hanya centang-centang, atau mereka bisa isi langsung di dalam learning management system ini, kita bisa bikin dalam bentuk kuis. Contoh, kita tambahkan kuisnya, judul yang sama, sumber energi. Perkenalkan, mungkin jelaskan tentang perkenalan, mungkin nama energi ini, atau mungkin bisa deskripsinya, mungkin Bapak Ibu bisa isi tentang mungkin harapan kerja dengan baik, tergantung Bapak Ibu saja. Setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan dan kembali. Setelah simpan dan kembali, lalu tinggal kita setting kembali, masuk di kuisnya, baru klik lagi, baru mulai edit kuis. Atau bisa di sini juga ubah pengaturan seperti ini. Ini kita ubah pengaturan. Ini tentang waktu, timing atau waktu tentang kuis yang dimulai jam berapa. Yaitu mulai jam 8 sampai jam berapa. Macam kuis mulai jam 8 sampai jam 9.30, jam 8.10 sampai dengan diakhiri sampai jam 9.30. Berarti siswa itu juga harus tepati waktu. Kalau mereka terlambat, secara otomatis akan ditolak. Oke, sudah ya. Setelah itu kita simpan dan kembali. Setelah simpan dan kembali, kita edit kuisnya, karena kuisnya belum di setting, belum ditambahkan filenya, jadi kita edit. Caranya kita klik di sumber energi atau di kuisnya, kita klik edit kuisnya. Nah, setelah itu kita lihat di sini kecocokan pertanyaan, kita klik yang ditambahkan ini, kita klik, kita sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini ada bermacam cara kuisnya, bentuk apa di bentuk esai, atau di bentuk numerik, atau angka saja, atau short answer, atau jawaban pendek saja ini, Pak. Atau kuisnya bentuk pilihan ganda saja, yang kita kasih antara benar dengan salah dan benar, atau bentuk pilihan ganda saja. Jadi tinggal Bapak Ibu tinggal pilihnya di sini saja. Setelah itu dipilih di pilihan ganda. Coba kita pakai pilihan ganda. Oke. Nah, ini sudah ada nih. Jadi kalau muncul seperti ini, berarti tugas kita untuk menambahkan kuisnya. Kita menambahkan, terutama kita masukkan dulu nama soalnya. Nama soalnya seperti tadi, sumber energi. Sumber energi. Setelah kita sudah masukkan nama soalnya, sumber energi, teks soalnya apa? Teks nomor satunya, soalnya apa, tentang apa? Coba di sini saya ambil contoh seperti ini, tentang pilihan ganda. Oke. Contoh di sini saya ambil tentang soal ini. Contoh, kita copy soalnya, nama soalnya, judul soalnya, kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Nah, jadi kuisnya tidak macam kita langsung masukkan soal nomor 1, kita tidak perlu tulis 1 karena nanti sudah di sini.
Sudah muncul tanda satunya ini. 1, 2 itu nanti di sini, isinya di sini. Oke, ini sikap yang tercermin adalah sila pertama dari Pancasila keberapa. Nah, setelah itu kita klik di sini. Kita masukkan opsinya. A. Option A. Option A kita masukkan di bawah sini. Pertama kita lihat di sini dia dalam bentuk apa? 1, 2, 3 atau dia bentuk ABC. Setelah itu kita masukkan di sini. Ini A. Kita tidak perlu ketik A-nya. Nah, A-nya sudah ada. Jadi tinggal hapus saja. Kita hapus A-nya. Nah, seperti ini karena sudah ada. Setelah itu yang kedua, B-nya kita tidak perlu isi B-nya juga karena B-nya sudah ada. Tinggal isi saja. Nah, seperti ini. Yang ketiga, terus yang keempat, dan yang kelima atau E. Oke, diantara ini contoh seperti yang mana mungkin soal mana yang benar. Kalau yang ini benar, contoh seperti soalnya di atas, sikap yang tercermin dalam sila pertama Pancasila adalah, kita lihat di sini, mengikuti ibadah pemilu agama lain, tidak bekerjasama dengan pemilu agama lain. Contoh macam ini yang benar, kita kasih 100, berarti itu yang benar. Setelah itu kalau memang opsinya mau ditambahkan berarti pilih ini. Tetapi jika sudah benar, jika memang Bapak Ibu mau simpan langsung berarti klik simpan. Tapi memang masih soal kedua lagi, contoh kita tambahkan soal kedua, berarti klik yang di bawah ini untuk tambahkan soal kedua. Oke, soal kedua. Isi di sini 2. Setelah itu opsinya. Pertama A1. Kita klik di sini 1. Di bawah 2. 3. 4. Banyak contoh kita kasih 5. Oke, setelah itu kita simpan perubahan. Berarti kalau soalnya sudah oke, sudah fix semua, berarti tinggal simpan perubahan. Oke. Ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu klik yang ini untuk melihat soalnya. Nah, tadi soalnya nomor 1 tadi kita salah ini. Nah, ini sudah ada. Jadi siswa nanti akan kerjakan, tinggal buka, tinggal kerjakan, tinggal pilih seperti begini. Ini contoh. Toleransi merupakan sikap yang sesuai sila keberapa? 4, 3,
ini sudah teracak secara otomatis. Tadi kita kasih masuk 1, 2, tapi secara otomatis sudah teracak. Setelah seperti ini berarti sudah oke. Langsung tinggal keluar saja dari depo ini, tinggal Bapak Ibu keluar saja. Setelah itu tinggal keluar saja, berarti sudah oke. Oke, sekarang kita masuk sebagai siswa untuk kita melihat. Sekarang kita masuk sebagai siswa. Contoh di sini siswa Abraham. Kelas 3. Semester 2. Perubahan dan energi dan perubahan. Ini ada tugas yang tadi dikirim, sumber energi, kuisnya, tem kuis. Oke, sudah ada. Baik, tinggal dikerjakan. Dia tinggal pilih jawaban yang mana. Contoh mencari jawaban nomor 4, tinggal klik A, langsung tinggal finish tem. Begitupun juga ada soal-soal seterusnya nanti Bapak Ibu kirim. Setelah dia sudah ini, dia tinggal submit all. Ini saja, langsung dikirim bahwa dia sudah selesai tugasnya itu sudah. Oke, finish review. Ya, mungkin seperti begitu pelatihan atau masuk di learning management system sebagai guru, dan juga untuk kalau sebagai siswa seperti yang tadi. Jadi kalau sebagai siswa, nanti siswa tinggal masukkan kata sandinya, passwordnya. Setelah itu masukkan, tapi siswanya juga masuk berdasarkan dengan dia punya kelas yang ada, supaya dia mau mengakses di yang kita sudah tandai, kita sebagai guru tandai itu juga bisa. Tapi kalau siswanya lain daripada itu, maka secara otomatis ditolak. Seperti Abraham ini, kita lihat bisa masuk. Ini masuk atas nama Abraham, jadi langsung buka di kelas 3 nya, tidak bisa di kelas lain karena sesuai sistem kita sudah setting seperti tadi sebagai guru. Buka kelas 2 semester 2, dibuka di sini, gurunya sudah muncul, nama gurunya tinggal buka. Oke, sudah ada. Begitupun juga nanti kita sebagai guru nanti sini semua, supaya siswanya juga bisa. Jadi mungkin singkat saja dari saya. Terima kasih bagi semuanya yang tetap telah menonton video ini. Saya Papua, saya berharap kita Papua juga bisa berteknologi. Sekian dari saya. Tomaga bisa, kita Papua bisa.